Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poppy Aprilianti dengan NIM 055. Di sini saya akan menganalisis pengaruh CISS atau Computer Mediated Communication and Information System terhadap perusahaan unicorn yang ada di Indonesia. Unicorn sendiri merupakan istilah bagi perusahaan startup yang memiliki nilai valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Startup sendiri yaitu perusahaan yang sedang merintis atau belum lama berjalan yang di bawah 5 tahun. Sedangkan valuasi sendiri yaitu nilai ekonomi dari suatu bisnis tersebut yang dijadikan sebagai acuan untuk mengukur seberapa besar potensi bisnis suatu perusahaan tersebut. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 5 perusahaan yang termasuk ke dalam unicorn, yaitu Gojek, Traveloka, Bukalapak, OVO, dan Shopee. Nah, di sini saya akan mengambil contoh satu perusahaan, yaitu Traveloka. Traveloka sendiri yaitu perusahaan travel yang ada di Indonesia yang menyediakan berbagai kebutuhan perjalanan di dalam suatu platform yang menawarkan pembelian tiket pesawat, booking hotel, pembelian tiket kereta, dan banyak lagi. Nah, Traveloka melibatkan CISS dalam ruang lingkup bisnisnya. Seperti dalam jaringannya, Traveloka bisa diakses melalui website atau aplikasi yang terdapat di smartphone. Traveloka sendiri mendesain situsnya dengan mudah, sehingga pengguna akan dengan cepat menguasai situs ini. Dalam penggunaannya juga dapat menghemat waktu dan aplikasi Traveloka bisa digunakan di mana saja. Nah, menurut analisis saya dari beberapa sumber yang telah saya baca dan yang saya pahami tentang gig ekonomi, Traveloka juga menerapkan fenomena gig ekonomi tersebut yang dimana para pekerja dibebaskan untuk melakukan pekerjaan di luar kantor seizin dengan atasannya. Nah, di Traveloka juga tidak ada jam kerja resmi kecuali untuk layanan pelanggan. Dan setiap karyawan bebas untuk masuk kerja atau pulang kerja jam berapapun. Walaupun beberapa tim mungkin menerapkan batas waktu paling telat untuk masuk untuk alasan efektivitas kerja tim. Selanjutnya yaitu bagaimana CISS ini bekerja pada perusahaan Traveloka. Di sini konsep bisnis Traveloka sendiri yang didirikan pada tahun 2012 yaitu sebagai situs pencari atau pembanding tiket pesawat. Kemudian pada pertengahan tahun 2013 Traveloka berubah menjadi situs reservasi pemesanan tiket pesawat karena banyak orang-orang yang tidak hanya ingin mencari tiket, melainkan ingin memesan tiket juga secara langsung. Seperti bisnis-bisnis yang pada umumnya, Traveloka juga banyak mengalami tantangan, yaitu tantangan terberatnya adalah bagaimana cara mengelola tim yang awalnya berjumlah 8 orang menjadi belasan, puluhan, hingga ratusan. Selain itu, permasalahan juga hadir karena banyak maskapai penerbangan yang tidak ingin bekerja sama dengan Traveloka, tetapi dengan kegigihan pendiri Traveloka sendiri yaitu Pak Ferry, beliau berusaha meyakinkan perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan dan juga memperbaiki sistem layanan pelanggannya yaitu customer system. Kemudian dengan berkembangnya zaman sekarang, Traveloka terus berinovasi terhadap layanan yang dimilikinya agar tetap bertahan di era revolusi 4.0 ini. Nah, penambahan layanan itu seperti pembelian tiket film, rental mobil, dan masih banyak lagi layanan-layanan yang diberikan Traveloka. Nah, dalam pembayarannya juga Traveloka bisa dilakukan dengan
menggunakan transfer lewat ATM atau debit card. Nah, tapi sekarang Traveloka juga membuat fitur baru untuk modal pembayarannya, yaitu pay later, yang dimana kita bisa membayarnya dengan cicilan tanpa kartu kredit. Nah, sehingga membantu pelanggan ini mewujudkan liburan dadakan dengan nyaman dan bebas ribet. Aplikasi Traveloka sendiri merupakan gambaran dari bentuk teknologi media baru atau new media yang diterapkan dalam bisnis dengan memanfaatkan canggihnya teknologi digital. Hadirnya aplikasi Traveloka ini untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencari informasi dan layanan perjalanan travel melalui dunia cyber dengan komunikasi yang cepat. Kesimpulan yang didapat dari analisis tadi yaitu peran CISS dalam perusahaan unicorn sangat besar. Nah, di mana perusahaan startup ini menggunakan jaringan yang tidak memiliki kontak langsung dengan para penggunanya, melainkan dengan memanfaatkan teknologi digital yang sudah canggih dengan membuat sebuah aplikasi atau website. Nah, hal ini dapat mempermudah dan menghemat waktu bagi para pelanggan dalam penggunaannya. Untuk fenomena gig ekonomi juga terjadi pada perusahaan startup ini karena para pekerja tidak dituntut untuk selalu bekerja di kantornya, melainkan bisa bekerja di luar kantor sesuai dengan izin dari atasannya. Pada sesi kedua kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang profesi yang akan muncul di masa depan sebagai akibat dari CISS terhadap bisnis. Nah, menurut analisis saya, profesi yang akan muncul di masa depan yaitu profesi yang berkaitan di bidang IT. Nah, misalnya itu seperti Computer System Analyst, Information Security Analyst, Software Developer, dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan di bidang IT. Nah, hal ini sejalan dengan konsep dari CISS yang melakukan suatu bisnis melalui komputer atau media lain yang meminimalkan kontak langsung dengan mungkin membuat sebuah aplikasi atau bisa diakses lewat website seperti itu. Nah, di sini seperti hanya pada Traveloka yang menggunakan aplikasi dalam bisnisnya, namun membutuhkan para pekerja yang paham dan menguasai bidang IT. Karena dalam menjalankan bisnis tersebut diperlukan keamanan data dari penggunanya dan juga model aplikasi yang efektif dan efisien sehingga bisa digunakan dengan mudah oleh para penggunanya. Sekian hasil dari analisis saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.